Okay. Okay. Halo Brewster, selamat datang kembali di Kitalk, Keperawatan Talk, episode 4. Hai, saya Dea Puspita. Saya Siti Astiana Jamil. Kita yang akan jadi host untuk episode kali ini. Kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial loh. Siapa nih kira-kira? Nah, jadi hari ini di episode 4 kita bakal kedatangan tamu spesial dari keluarga mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan S1. Siapakah dia? Penasaran nggak? Nah, ini dia bintang tamu kita di episode 4 kali ini. Boleh teh dadah-dadah dulu ke kamera. Halo Brewster. Nah, ini bintang tamunya dari tingkat 1 dan tingkat 2. Boleh teh perkenalan dulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya An Suci, bisa dipanggil Suci, asal dari Soreang dari tingkat 2. Katanya. Perkenalkan, nama saya Asti dari Padalarang dari tingkat 1. Wah, jauh-jauh juga ya. Nah, katanya kira-kira di Cimahi ini tuh ngekos atau PP? Soalnya kan kebetulan daerahnya jauh-jauh juga ya. Oke, kebetulan sih kalau saya tuh PP sih. Oh, PP. Wah, tetehnya juga. Sama PP juga. Wah, kuat-kuat banget ya. PP dari Padalarang dan Soreang. Nah, sebelum kita udah kenalan nih. Nah, kita lanjut ke ngobrol pada inti-intinya ya, Teh. Boleh tuh, betul banget. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya Teh ya. Teteh-tetehnya dulu sebelum masuk kuliah tuh sekolahnya di mana sih? Di SMA kah, SMK atau ada yang dari MA? Aku dari SMA 1 Padalarang untuk jurusannya MIPA. Wah, MIPA ya. Kalau Teh Suci? Kebetulan kalau aku sih dari SMK, dari SMK Nusa Bakti, dari Buah Batu. Kebetulan juga jurusannya sama sih, keperawatan juga gitu. Oh, jadi nerusin ya, Teh? Iya, nerusin. Wah. Nah, ini kan jurusannya tuh sekolahnya sama jurusannya beda-beda nih ya. Ada yang MIPA, ada yang Dari SMK dari keperawatan, juga. iya. Nah, kira-kira alasan Teteh masuk keperawatan itu kenapa? Kalau aku sih sebelumnya tuh nggak ada niatannya masuk perawat. Cuman waktu SMP ikutan PMR didalemin terus ya lanjut ke SMK-nya jadi perawat gitu jadi timbul udahlah daripada bingung-bingung lagi ya udahlah masuk aja perawat gitu. Kebetulan alhamdulillah masuk gitu. Berarti emang nggak keinginan dari kecil ya? Enggak sih. Kalau Tetehnya? Sama, aku juga dulu nggak ada niatan ya buat masuk ke keperawatan. Terus juga di keluarga aku juga nggak ada yang basicnya kesehatan, baru aku sendiri. Jadi ya keinginan sendiri sih dari dorongan orang tua juga. Nah, kan barusan dijelaskan alasan kalian milih perawat ya. Nyambung sama pertanyaan sebelumnya, kenapa sih milih di ilmu keperawatan Fitkes Unjani dari sekian banyak universitas yang ada keperawatannya gitu? Boleh dari Teh Asti dulu. Karena tempatnya strategis ya teh, dekat ke rumah, terus juga emang menurutku tuh aku punya kenalan gitu senior-senior dan emang udah terbukti kalau Fitkes Unjani itu bagus. Keren banget Fitkes kita. Kalau Teh Suci? Kalau aku sebenarnya kan dulu ikut SNPTN gagal, terus nggak mau ngambil ribet lah, terus udah tahu Fitkes kan kebetulan orang tua ada dari TNI juga, jadi nyaraninnya udah masuk ke Unjani aja. Kebetulan banyak alumni guru-guru juga nyaranin udah masuk Unjani aja soalnya bagus, ya nggak tahunya bagus juga sih. Karena daripada ribet udah masuk sini aja gitu. Dan alhamdulillahnya keterima. Berarti rekomendasi ya, Mbak? Iya, rekomendasi. Nah, terus sekarang lagi libur nih Teh. Kira-kira kesibukan yang Teteh lagi jalanin apa nih? Ada yang lagi ikut kepanitiaan kah atau di rumah aja? Atau jadi jalan-jalan, content creator liburan, gitu? iya konten kreator atau liburan? Kalau Teh Suci aku dulu. sendiri gitu, kan ini berhubungan masih 17 Agustus ya Teh. Oh, Ya, ikut-ikut lomba lah gitu dan alhamdulillah kemarin sempat ikutan lanjut ke tingkat desa gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain minggu ini ada lomba lagi gitu, seleksi lagi gitu. Paling itu sih kesibukan sekarangnya. Kalau Teh Asti? Iya. Di rumah aja teh. Oh, di rumah aja. Berarti ada dua tipe manusia kalau lagi libur ya, yang di rumah aja dan ikut lomba. Nah, buat tingkat 1 nih. Tingkat 1 pernah ikutan itu nggak sih organisasi atau volunteer gitu?
Pernah. Jadi kan sebelumnya itu aku pernah menjabat menjadi ketua di salah satu organisasi intra sekolah, khususnya di bidang pecinta alam. Nah itu tuh aku pernah ikut kayak relawan penanaman pohon kayak gitu. Itu waktu SMA, SMP atau Iya, pas awal masuk? SMA terus pas awal masuk juga waktu gempa Cianjur. Oh, ikut Oh yang iya, ke sana. ikutan. Iya, benar-benar. Eh, masih dihususkan untuk Teh Asti, ada nggak sih keinginan untuk masuk organisasi atau ikut volunteer gitu? Untuk saat ini aku udah ikut salah satu organisasi ya di kampus, namanya itu Krisis Center Unjani. Oh, Jadi, KSR. Iya, Oh. kayak relawan-relawan gitu. Wah, Keren ya. Keren. Berarti nyambung ya sama apa sih sama keperawatan Jurusannya, gitu ya, sejurusan. Terus ada nggak sih prestasi yang teteh capai selama di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini? setelah masuk ke sini Iya, gitu. setelah masuk sini. Kalau aku sendiri sih kalau di kampus enggak sih, paling kalau di luar aja sih prestasi. Terus sama ya biasalah gitu. Boleh disebut Boleh Boleh, sebutin cara, kira-kira iya. apa di spill? Iya, jadi ngapain gitu? Ya prestasi sih paling ikut-ikut lomba-lomba di luar aja. Oh. Ya terus kalau enggak ya paling kemarin tuh terakhir ngisi acara, terus sebelum COVID pun ada sih. Alhamdulillahnya diundang sama Bapak Jenderal TNI Nugroho kalau nggak salah buat ngisi acara TNI lah, nggak tahu lupa lagi gitu ya, cuman Kayak ulang tahun gitu iya, mungkin ya. paling gitu-gitu aja sih, paling kalau ada acara ya ikut ya seputar di situ aja sih paling acaranya gitu. Kalau lomba-lombanya kayak gimana Teh? Nyanyi kah atau gimana? Kalau lomba-lombanya sih paling nyanyi, ya nggak akan jauh-jauh dari situ sih. Kalau saya mah ya lomba-lomba nyanyi, ya alhamdulillah sih banyak. Cuman kalau diceritain mungkin banyak ya. Iya. Ya, salah satunya ya nyanyi lah gitu. Kalau Teh Asti Untuk sejauh ini sih belum ada ya lomba-lomba yang diikutin. Mungkin dari Teh Suci boleh kali ditunjukkan sedikit ya, aja nyanyinya. Sekarang Iya. 17 Agustus nih ya, boleh Iya. kali ya lagu 17 Agustus. Boleh di-spill sedikit? Oh, boleh, nggak apa-apa boleh. deh. Iya, Iya, ya. bebas-bebas. Mau lagu melo mungkin atau lagu yang lagi hit sekarang gitu Iya, kan boleh. Boleh. Iya, boleh nggak apa-apa. Sedikit aja. Biar pada tahu Ya, nih biar pada tahu Brewster bakat-bakatnya. yang nonton di rumah. Nggak apa-apa. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Wah, keren banget. Keren banget kan teman-teman? Ih, Suara keren. aku kayak lagi kayak suara-suara aku pas lagi di kamar mandi ini kayak gini ya. Kayak begitu ya kedengerannya. Terdengar sangat Mas. Keren-keren banget ya. Ya. Nyanyinya semoga kalau misalnya ada lomba lagi menang ya Teh ya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin Teh Asti juga kalau kita ada ngadain lomba boleh tuh ikut. Ya. Nah, kira-kira ada gak sih benefit yang teteh dapat gitu? Atau Teh Asti tuh bakat dari Teh Asti kan sekarang senang banget ikut apa sih? KSR, KSR. ya. Nah, ada gak sih pernah ikut lomba KSR atau pernah ikut magang-magang mungkin di rumah sakit atau klinik gitu? Kalau untuk itu sih belum ya Teh, tapi karena beberapa saat itu pernah kayak ngikutin apa sih namanya? Kayak latihan-latihan untuk relawan gitu, jadi lebih spesifik gitu. Terus juga ngadain juga satu acara yaitu tentang vertical rescue juga gitu. Tentang yang jadi nanti tuh pas ada kebencanaan itu kegiatan itu bakal amat sangat dipakai gitu. Jadi benefitnya jadi nambah ilmu kali ya Teh ya. Dan relasi mungkin ya kalau organisasi. Kalau dari Teh Suci misalnya ada buat diri sendiri atau dari segi apa uang kayak gitu dapat nggak? Kalau benefitnya sih ya gitu ya Teh. Alhamdulillah gitu dapat penghasilan dari bakat sendiri gitu. Terus selain mendapat penghasilan gitu, kita kan jadinya kenal sama banyak orang gitu kan, banyak ketemu sama orang-orang, jadi ya kenal gitulah gitu benefitnya gitu. Terus
lebih pede gitu kalau di depan orang gitu ya, meskipun kadang suka takut ya dilawan gitu sih, benefitnya paling itu. Tapi kan ini Teh Suci ini punya bakat nyanyi ya. Nah itu emang dari kecil atau sekarang tuh baru dilatih-latih gitu? Kalau bakatnya emang dari kecil, dari TK. Cuman pas lebih diasahnya tuh SD gitu. SD sampai udah mulai sekarang biasa ya? ya. Gitu. Jadi percaya dirinya juga makin meningkat Iya. ya Teh. Banyak banget manfaatnya ternyata ya dari ikut organisasi, dari mengembangkan bakat kayak Teh Suci atau ikut organisasi kayak Teh Asti. Kan kita udah banyak nih ngobrol tadi dari awal sampai barusan gimana sih kalian ikut organisasi, ada yang ikut lomba-lomba, terus gimana cara biar pedenya. Terus mungkin teteh-teteh sekalian bisa kasih tips nih buat para brewster yang nonton, gimana sih caranya kalian tuh jadi apa ya, gimana ya Teh, meningkatkan kepercayaan diri mungkin untuk Teh Suci ya. Kalau Teh Asti mungkin dari niatan untuk menambah relasinya gitu buat brewsters kalian. Dari siapa dulu ya buat Teh? Boleh? Sweet. Dari Asti dulu boleh. Kayak misalnya apa ya berarti kalau Teh Kayak Asti? penambahan minat misalkan aku kan nggak suka tuh kayak KSR, aku sebenarnya masuk perawat juga kepaksa kayak gitu kan, kayak nggak mau deh kayaknya ke apa KSR kayak gitu. Nah apa sih kayak aku tuh harus ngapain gitu biar aku minat gitu ke bakat Teh Asti? Penentuan bakat Iya. minat gitu Tipsnya tuh penentuan minat. ada nggak sih tips-tipsnya gitu? Kalau aku pribadi sih karena aku pernah dikasih tahu sama senior aku, hidup itu kan untuk memanusiakan manusia ya. Ya, Jadi sebisa mungkin kayak apa yang aku bisa sekarang ya aku kembangin gitu. Aku bisanya dalam hal itu, makanya aku kembanginnya di hal itu gitu. biar bermanfaat juga untuk banyak orang gitu Boleh kan. dicatat nih brewster. Banyak orang gitu. Soalnya kan untuk jadi relawan itu nggak mudah ya Teh, kayak banyak banget apa sih namanya? Rintangannya ya Teh. Iya, kayak harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu. Kalau misalnya kitanya nggak bisa atau kitanya belum yakin, mending jangan dulu, soalnya resiko yang bakal kita dapat itu kan gede banget ya, apalagi kayak berhubungan dengan orang lain. Ya betul Jadi banget tuh. intinya harus dari diri kita dulu sendiri, baru ke orang lain. Nah untuk masalah bisa atau enggaknya itu nanti ngikutin gitu, soalnya kayak banyak pelatihan-pelatihan yang emang bakal dilakuin atau diadain gitu. Nah kita tuh ngikutin aja, Berarti jangan terlalu nekat juga ya Teh. Iya. Iya, karena harus ada harus ada ilmunya gitu. iya benar. Dan kemauan juga ya Teh. Juga. Boleh nih dari Teh Suci. Kalau dari aku sih ya pokoknya yang pertama sih niat dari diri sendiri dulu. Nah, kalau misalnya kitanya udah niat mah ya mau ngejalanin apapun juga jalan gitu. Terus yang kedua dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Tanpa ada dukungan dari orang sekitar juga nggak mungkin itu apa yang kita mau jalanin bakal berjalan dengan lancar gitu aja sih paling. Sama yang ketiga berdoa gitu aja. Berdoa pada yang Yang Maha Maha Kuasa. Ya. Terima kasih banget tipsnya, sangat Sangat bermanfaat. bermanfaat bagi brewster-brewster nih yang nonton ya. Nah terus kita kan udah nggak kerasan ya, tadi udah ngobrol tips-tipsnya, udah dari bakat-bakatnya juga. Nah kira-kira ada pesan-pesan gak sih buat akang teteh di rumah, apa sih untuk mengejar prestasi mungkin, terus atau enggak bakat-bakatnya gitu, pesan-pesannya apa aja nih? Nyuruh dikembangin kah atau gimana? Ya kalau misalnya buat teman-teman yang punya bakat ya kembangin semaksimal mungkin, karena kan bakat yang kalian punya juga menjadi keuntungan juga buat diri kalian juga gitu. Dan juga jangan takut gagal, karena kan semua perjalanan pasti ada gagalnya gitu. Jadi kalau misalnya gagal sekali atau dua kali ya nggak apa-apa lah gitu, dan namanya juga mencoba gitu kan. Jadi pokoknya mah harus bisa percaya diri lah sama diri sendiri bahwa diri kita juga bisa gitu aja sih paling. Ya. Karena gagal itu bagian Iya. dari hidup ya Iya. Teh. Kalau Teh Asti ada nggak buat pesan buat brewster di rumah nih? Intinya semangat, terus juga namanya berorganisasi ya, pasti di dalam itu ada masalah, teteh juga pasti ngerasainnya. Aduh iya. Itu berkomunikasi kan, di dalam organisasi itu pasti banyak kepala, banyak juga pemikiran untuk menjadi sebuah
pemikiran satu itu kuncinya komunikasi. Buat teman-teman semuanya yang ingin berorganisasi atau akan mulai berorganisasi atau telah berorganisasi, jangan lupa untuk terus berkomunikasi. Itu aja sih paling dari aku. Komunikasi itu ada komunikasi itu nomor kunci ya guys satu, ya, nomor guys. satu, jangan lupa komunikasi biar nggak salah paham. Wah, Gak kerasa gak nih. kerasa nih, kita udah sampai aja di penghujung acara. Semoga yang teteh-teteh sampaikan bisa ketangkep ya sama Brewster yang nonton di rumah, dan kurang-kurangnya jangan diambil, yang bagus-bagusnya yang diambil aja. Terima kasih buat teteh-teteh Dari Tiga Satu dan Tiga Dua Teh Asti sama Teh Suci udah nyempetin hadir di ke Kitalk episode 4 ini. Nah, buat Teh Suci bisa dilihat juga video ini di YouTube kita. jangan lupa di di like, comment, and share. subscribe. Jangan lupa di share juga teh. Iya itu lupa subscribe-nya. Kita tutup mungkin sebentar, jangan dulu kemana-mana karena ini tuh masih baru sebagian bintang tamu yang hadir di episode 4 ini loh teman-teman, karena akan ada lagi apa teh? Akan ada bintang tamu lagi, jadi yang lagi nonton jangan kemana-mana dulu. Karena kita masih ada segmen berikutnya dan bintang tamunya yang lebih yang sama-sama spesial tentunya. Mungkin sama teteh-tetehnya dadah dulu kali ya sebelum ke yang selanjutnya. Dadah dulu ke Brewster. Nah, ini dia bintang tamu yang gak kalah keren dari bintang tamu sebelumnya. Boleh tes Kang, saya hai dulu ke kamera. Halo Brewster. Langsung aja kali ya Kang Teh diperkenalkan dirinya, asal daerah dan tingkatannya di IKP ini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky, saya asal dari Cianjur. Sebelumnya salam kenal teman-teman. Oke, aku? Iya, boleh. Oke, halo semuanya, perkenalkan, nama aku Syarwa, aku dari Bandung dan aku dari tingkat 3D. Wah, Bandungnya di mana nih Teh? Di GDMG? GDMG. Kira-kira nih, Akang Teteh ini rumahnya jauh-jauh ya. Kira-kira di sini di Cimahi ini ngekos atau kebetulan PP? Oke, kalau aku sendiri ngekos sih Teh di sini. Ngekos di sini. Kalau Tetehnya? Kalau aku pulang pergi, cuman kalau misalnya lagi praktik kayak ke rumah sakit, aku ngekos. Oh, jadi ada kayak sebulan ngekos gitu ya? Iya. Di Kalau sesi misalkan- gitu Iya, ya. kalau misalkan ada hal yang urgent nih, misalkan kayak ngedadak gitu kan dosennya biasa ya. Nah, itu gimana nih tuh cara ngeimbanginnya kalau PP gitu? Oke, kalau misalnya aku biasanya harus banget pastiin kan sebelumnya ke PJ matkul. Terus kalau misalnya aku biasanya antisipasi tetap aja sejam berangkat sih. Oh, Karena dari apalagi rumah. nggak ada kabar gitu kan, jadi takutnya tiba-tiba jadi entar malah kelewat kelasnya, mending aku datang sejam sebelum tetap. Oh, gitu. Wah, sangat rajin ya. Nah, kita udah kenalan nih dari nama, dari tempat daerah. Kira-kira nih Teh, Akang Teteh ini dulu SMA-nya SMK atau SMA atau MA nih? Oke, kalau aku sih dulu sekolah negeri SMA. Dulu aku di SMAN 1 Cianjur, jurusannya IPA. Jadi IPA. sedikit nyambung lah Iya, sama nyambung ya perawatan sama gitu. keperawatan. Kalau Kalau Tasya? Teteh? Kalau aku dari SMA Pasundan 2 Bandung, aku juga jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Ini berarti nggak menjurus keperawatan ya? Ya, cuma ada nyambung dikit lah. Ya, nyambung dikit ya. Akang dan tetehnya nih, kenapa sih memutuskan untuk masuk ke perawat gitu? Adakah dari motivasi orang tua atau emang keinginan sendiri? Atau kepaksa mungkin? Iya. Gimana? Kalau misalkan jujur sih sebenarnya aku belum masuk kuliah ya. Aku mau masuk penerbangan, sekolah penerbangan, mau pilot kalau nggak pramugara. Tapi orang tua aku nggak ngizinin karena mungkin ngelihat basic kakak aku semua kesehatan bidan sama perawat, sehingga orang tua aku ngelihat mungkin track recordnya udah kayak oh gini nih ternyata kalau misalkan masuk kesehatan, sehingga ya udah sih aku memutusin ya udah kuliah aja daripada aku nggak sama sekali dapat penerbangan enggak, kuliah enggak, ya udah aku mutusin kuliah. Tapi kalau secara kepaksa atau enggak sih, cuman yang aku mau masuk ke sini tuh ada sedikit keinginan. Oh, Gitu. Jadi ada faktor orang tua dan Iya. teteh-teteh gitu kan? Iya.
Kalau Teteh Sarah gimana? Kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya aku gak mau jadi perawat sebenarnya. Cuman kebetulan jurusan yang aku inginkan itu juga mencakup kesehatan gitu loh. Aku pengen banget jadi dokter gigi. Cuman kan kebetulan udah UTBK 2 kali, tetap gagal. Jadi akhirnya aku ngambil perawat aja karena kebetulan kakakku juga perawat gitu. Jadi mungkin mama aku, papa aku tuh kayak berkaca ke kakak aku kayak, kakak kamu juga perawat, kamu juga harus jadi perawat gitu. Karena sebenarnya kayak pengen banget nyobain masuk ke teknik, kayak apalagi teknik kayak Dirgantara gitu. Keren kan? iya. Cuman ya udah gak apa-apa, perawat juga keren. Keren, kita tuh keren guys. Berarti nggak kepaksa ya? Nggak Enggak kepaksa sih. dong. Paksa sedikit. Sedikit kepaksa. Nah, kira-kira dari semua universitas yang ada di di Indonesia mungkin Iya. ya, kenapa kita milih ke Unjani atau ke Fitkes ini? Oke. Dari aku dulu? Boleh. Oke, kenapa aku pilih Fitkes gitu kan? Karena yang pertama rumah aku di Bandung, jadi kan ke Cimahi dekat. Nah terus kalau misalnya kakak aku juga lulusan sini, Oh, kebetulan jadi ada dia di sini. profesi juga di sini. Jadi kebetulan aku ngambil di sini aja gitu. Dan kebetulan papa aku juga tentara jadi KB aja. Iya. Lumayan deh. Ya, ada diskon dikit-dikit. Kalau Kang Iki gimana nih? Kalau aku sih nggak ada alasan khusus masuk ke sini, paling karena orang tua aku. Mungkin kakak aku dulu yang pertama di Bandung, kuliahnya yang kedua di Cianjur. Terus aku mutusin aku kalau misalkan mau di kuliah aku gak mau di Cianjur. Kalau yang ada orang Cianjur tahu mungkin ya di Cianjur. Ada sih sebenarnya universitas gitu, Ya, cuman ada. ya aku ngelihat antara perbedaannya udah mending aku ke luar Bandung aja biar lebih mencari suasana yang baru. Tapi kalau misalkan ke sini orang di lulusan-lulusan Fitkes itu atau Unjani ya udah kebilang terkenal sih, apalagi kesehatannya ya. Udah mungkin aku ngambil peluang ke sana aja, tapi overall kalau misalkan sekarang kalian juga mungkin ngerasain ya Iya. worth it banget sih masuk Unjani, apalagi akreditasinya udah A. Jadi karena kita udah terkenal bagus ya Kang ya. Gitu. Nah kan kita udah bahas nih alasan masuk dan kenapa milih ke Fitkes. Ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kang Teh. Kan sekarang lagi libur nih, boleh tuh disebutkan apa sih kesibukan atau yang kegiatan yang lagi dijalani selama lagi libur ini? Kan sekarang Kang Iki udah selesai mungkin ya skripsinya dan Teh Sarla lagi ya libur lah, maksudnya kita ke peralihan semester gitu. Boleh dari siapa dulu ya? Kang Iki dulu deh, boleh. Oke, kalau misalkan aku alhamdulillah skripsinya udah beres duluan seangkatan. Kurang lebih aku beres 3 bulan pasca aku setelah selesai, kurang lebih sekitar 2 minggu aku ngeberesin semua kayak persyaratan yudisium, ijazah dan lain sebagainya udah beres. Nah, aku di sela-sela waktu luang aku sekarang sambil nunggu profesi. Yang pertama aku udah tinggal nunggu profesi ya, udah lolos juga, udah registrasi ulang. Terus paling kalau kegiatan ininya sih ini ngebantuin teman, paling ngetutorin teman-teman buat skripsi, atau misalkan kemarin sempat itu juga jadi enumerator penelitian sama dosen. Kemarin udah 2 kali sama dosen, sekarang mau ke 3 kali kayaknya. Terus selain itu kemarin sempat magang juga di fakultas karena memang diajak sama wakil dekan bidang 3. Terus kalau untuk sekarang jalan sih itu paling kayak gitu. Tadi ngetutorin teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham tentang skripsi ya, seenggaknya aku bisa bantu kayak gitu. Lumayan sibuk juga ya Kang. Iya. Kalau Teh Sarla gimana? Kalau misalnya kesibukan di semester ini, paling aku ada job make up kan kebetulan kayak model make up gitu. Terus juga aku konten-konten soal beauty dan skincare. Kebetulan udah ada beberapa brand yang masuk juga, jadi aku isi sama konten. Terus aku juga magang di Rektorat Unjani di bagian admisi gitu. Jadi isi sama gitu sih. Bikin konten dan ke rektorat Iya, juga. dan hobi masak. Jadi aku lagi mungkin lagi sedih, jadi mencurahkan kesedihannya dengan cara memasak memasak, gitu. baking gitu. Nanti kalian boleh coba. Boleh tuh, boleh. Nah, kalau dari kesibukan yang tadi nih Kang, soal beasiswa. Iya. Ini soal skripsi mungkin. Oke. Nah, ada tips nggak sih Kang? Kayak pengerjaan skripsi 3 bulan itu kan cepet banget ya kehitungnya. Nah, itu kayak luar biasa banget. Nah, ada tips nggak buat penonton di rumah, booster di rumah gitu, biar kita juga pengen nih kayak, pengen cepet-cepet beres juga gitu. Paling kalau misalkan tips paling buat khususnya tingkat 3 nih ya. Aku bukannya maksud menggurui atau kayak gimana, ini sharing aja aku.
aku sih yang pertama, jadi kalian kalau bisa tuh sekarang curi-curi start, kalian udah tentuin kalian minatnya yang pertama ke departemen mana nih. Itu yang paling utama. Terus yang kedua kalian kalian udah paham sama diri kalian tadi kan udah tahu tuh minatnya ke departemen mana. Terus ada beberapa hal juga di tiap departemen yang kita pilih nanti tuh kita lihat juga komponen dosennya gitu. Nah, kalian apakah, bukannya aku maksud mengkotak-kotakan dosen ya, kalian harus udah bisa nge-cross check apakah kalian cocok dengan dosen-dosen yang di departemen A, misalkan itu. Kenapa? Karena itu bakal ngebantu kalian nanti pada saat bimbingan dan lain sebagainya. Nah, terus nanti kalau misalkan dari program studi udah mulai start, katakanlah misalkan skripsi, nah sebisa mungkin nanti pas dari nyusun fenomena, studi pendahuluan, proposal, dan nanti sampai akhirnya di sidang akhir. Nah, kalian harus bisa nge-planning diri kalian tersendiri. Misalkan di minggu ini kita mau ngelakuin apa, minggu ini mau ngelakuin apa. Kalau misalkan kalian bingung, intinya tetap kalian minimal 1 hari harus ada dikerjain. Meskipun memang nggak action, misalkan nggak action di sini tuh nggak perlu, kalian nggak terjun langsung ke kampus. Misalkan kalian mikir apa, kayak misalkan oh masalahnya aku mau ngangkat ini, atau misalkan ya bikin cover dulu deh, atau bikin kerangkanya dulu, soalnya biar kalian ada target per harinya gitu. Biasanya sih kalau aku di targetnya per minggu, tiap minggu ini harus ada apa. Kalau kalian mungkin bikin rondon acara gitu ya, rondon Senin sampai Minggu tuh ini. Tapi kalau misalkan kalian meleset, kalian harus punya planning lain kayak gitu. Nah itu biasanya sih targetin kalian mau 1 bulan kah, atau mau sampai berapa minggu atau kayak gimana. Nah biasanya kalau misalkan udah gitu, terus ada beberapa yang harus diperhatiin juga. Kalau misalkan kalian pusing, kalian nanya, jangan diem, jangan stuck. Soalnya ya gimana kalian mau tahu kalau misalkan kalian diem itu. Terus jangan takut ini tuh bener atau enggak. Yang kita kerjain itu ini bener atau enggak. Kalian jangan ngerasa gitu kalau misalkan kalian udah ngerjain misalkan bab 3, ini bener gak? Aku mau bimbingan bener enggak? Udah maju aja bimbingan, toh nanti juga kan fungsinya ada pembimbing itu biar kalian diarahkan kayak gitu. Kalau misalkan kalian kayak gitu stuck, ya gimana mau maju. Terus sama ini sih jauhin teman-teman yang toksik gitu. Soalnya kalau misalkan lingkungan kalian yang toksik, kalian bakal ajak toksik. Terus sama kalian juga harus ini yang namanya skripsi ya. Kalian jangan kebawa baper. Misalkan aku sama Sheila nih, aku misalkan bestie, atau misalkan kamu sama ini bestie dulu, misalkan bestie di himpunan atau gimana. Oh nanti pas skripsi mah kalian bakal diliatin, oh ini teman-teman yang fake, ini teman-teman yang benar, ini teman-teman yang oh benar ada saat perjuangan kita kayak gitu. Soalnya skripsi itu balik lagi kita terjun ke laut, kita menang sendiri, kita survive sendiri. Itu sih intinya kalau misalnya skripsi. Sama jangan pernah merasa rugi kalau misalnya kita bisa bantu orang lain. Itu sih paling tipsnya dari aku. Wah, lumayan juga ya. Ada tambahan nih kan, Ella 2 tahun lagi, aku tahun depan tuh, kita tahun depan sama. loh, kayak ngedengernya Iya, jadi harus ada persiapan ya. Nah, kalau dari Teh Sherla, ini kan content creator gitu ya. Kalau misalkan aku nih pengen banget jadi content creator kan, tapi aku tuh kayak nggak pede gitu loh di kamera gitu. Kayak kadang kalau malu, terus kayak ngeditnya masih apa ya? Masih kayak kayaknya ini editannya masih abal-abal dan masih jabat gitu kan. Nah, itu gimana sih Teh tips-tipsnya biar kita tuh pede gitu? Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri, tips percaya diri, yang pertama kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kalau misalnya aku pribadi dulu karena tumbuh dari lingkungan sekolah yang pernah ngejudge, yang kayak judgmental banget, jadi bikin ke akunya itu jadi percaya diri gitu. Tapi memang kadang hidup itu perlu dihujat dulu. Dihujat dulu baru berkembang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian dapat respon negatif nih, misalnya dari audiensnya, nanti misalnya dia komen, seandainya FYP gitu kan. Terus misalnya ada yang komen kayak apa sih kontennya kayak freak atau reviewnya nggak jujur dan sebagainya. Itu kalau misalnya menurut aku nggak apa-apa sih. Karena kuncinya itu adalah kayak tutup telinga, tutup telinga dan kayak yakinin dalam diri kita sih jujur kayak kita tuh bikin konten ini pertama harus hobi, kita kan hobi kita, terus kayak aku nggak peduli sih kalau misalnya orang lain nge-review jelek soal konten kita karena kita ngelakuin ini tuh memang dari hati gitu, kayak gitu. Nah kalau misalnya percaya diri lagi dari aku sendiri emang harus dibiasain
Jadi memang jam terbang itu nggak bohong sih menurut aku. Kayak aku berkaca sama teman-temanku yang content creatornya tuh kayak udah 100 followers, 100.000 followers lebih gitu kan. Aku nanya ke mereka kayak gimana sih tips percaya diri. Pasti jawaban mereka juga kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya aku lihat dari sisi yang lainnya, sebenarnya kayak support system from others tuh kayak penting banget. Jadi kayak kalian juga harus butuh apa ya, afirmasi positif dari teman-teman kalian juga, dari keluarga kalian. Dan jangan lupa kalau bikin konten itu juga harus mood. Jadi kalau misalnya kita udah moodian dan bad mood itu nanti kontennya juga vibes-nya jadi negatif gitu. Jadi nantinya jadi nggak percaya diri ke kitanya. Kayak misalnya dari bad light atau misalnya dari apa ya namanya instrumen-instrumennya gitu juga harus diperhatiin sih supaya jadi konten aku lebih estetik kayak gitu. Kayak gitu lebih ke arah situ sih kalau misalnya aku. Keren sih ya. Jadi semuanya. Kalau misalnya udah kayak gitu nih ya, benefit apa sih yang Teteh sama Akang dapat gitu dari Kan banyak nih Iya, banyak kesibukannya. Tadi pada kreator, ada bikin konten, Iya. masak. Kalau Kang Ikan bantuin teman-temannya. Ada nggak sih ya buat diri sendiri sama buat sekitar deh benefit yang didapatkan dari kesibukan itu gitu. Boleh dari Aku dulu saja. Boleh dari Kang Ikan dulu. Oke, kalau benefit secara material ada, Ada. secara popularitas ada, secara apa? Bukan koneksi apa ya namanya tuh? Relasi. Relasi ya. Iya. heeh. Kalau misalkan kayak ngebantu dosen tuh kan, Iya. ya udah aku deket sama dosen, Iya. terus aku udah lebih tahu gitu. Oh ternyata kalau misalkan penelitian lingkup dosen teh kayak gini loh, beda banget sama yang kita mahasiswa kalau misalkan skripsi. Ya selain itu di sisi lain kita dapat fee dari dosennya gitu. Terus di sisi lain kalau misalkan tadi kayak kita ngebantu ngetutorin teman-teman kalau misalkan stuck di skripsi ya bagi aku tersendiri kayak ada kepuasan tersendiri sih apa yang aku pahami. Ya seenggaknya aku bisa nularin ngebantuin orang lain gitu toh. Ya intinya gini deh, masa kalau misalkan aku mau beres sendiri, yudisium mau sendiri, nggak bareng seangkatan gitu, kasarnya begitulah maksudnya. Ya aku juga gak mau kalau dikitan kayak gitu kan kasarnya. Pasti ngaruh juga nanti ke profesi dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus sama selain itu ya aku juga kayak bisa ngulang lagi apa yang memang aku pahami. Oh ternyata ini inget lagi nih pas dijelasin ke teman-teman tuh. Terus ya mungkin itu jadi pahala aku juga. Iya, Kayak gitu sih buat kedepannya itu. kalau dari Teh Syara lagi? Benefitnya misalnya dari aku jelas tadi dari Mani. terus jadi tadi kata Kang Iki juga popular Iya. jelas gitu kan, dan apa ya relasi sih. Jadi kamu tuh nanti bakal dapat teman-teman yang baik gitu. Jadi kayak dari segi prestasi, dari segi yang lainnya, jujur itu kayak mempengaruhi percaya diri juga tadi. Jadi benar kita harus semakin bisa upgrade value Upgrading. kali ya. Iya, Jadi nanti bakal dapat influence dari lingkungan yang kayak gitu juga. Itu benefit banget buat aku Benefit sih. banget sih. Iya, benefit banget. Iya. Lanjut ya, kan tadi udah ngomongin kesibukan pribadi. Selama kuliah nih, kan Teh Syara udah tingkat 3, Kang Iki udah tingkat 4. Ada nggak pengalaman volunteer atau ikut keorganisasian atau kepanitiaan gitu deh? Misalnya ikut panitia PKKMB atau ikut hima gitu misalnya, dari Teh Syara dulu boleh. Giliran lo dulu. Kalau misalnya aku sempat ikut BEM fakultas. Iya. Iya, sempat ikut BEM fakultas. Kalau misalnya volunteer kayaknya aku jarang sih dari kampus. Cuma aku lebih fokus ke organisasi aja sih ke BEM waktu itu. Karena aku kayaknya tipe yang harus fokus gitu loh sama Iya, harus satu ya. Iya, karena bakal susah sih gitu kalau organisasi. Kalau dari SMA-nya mungkin atau baru sekarang ikut ke organisasi? Oh, enggak. Kalau misalnya dari SMA Duta. aku ikut Ikut juga. Kalau di luar juga aku ikut. Pengalaman Ikut kayak Ikatan Duta Bahasa, ikut forum genre Cimahi juga. Wah, Ada banyak. teman kita Charity juga. Wah, ini sangat sibuk sekali guys. Kalau Kang Iki gimana nih Kang? Kalau dari segi organisasi aku BEM 2 periode. Wow, sangat kuat sekali. Tapi udah bosan kayaknya saat ini. BEM 2 periode. Tapi kalau misalkan buat dulu kan aku masuk sekolah tinggi ya, sekarang nggak jadi di fakultas. Oh iya. Dulu aku pas ngejabat di BEM periode pertama, aku ngejabat juga jadi ketua padus. Dan aku mau sedikit cerita. Cuman Boleh. pengen ketawanya tuh aku tuh masuk padus, cuman ngasal poteng ke temen. Kenapa? Kepilih jadi ketua. Itu nanti out of the box banget ya gitu. Tapi aku bisa ngejalanin sih BEM jalan, ketua paduan suara juga jalan. Tapi kalau misalkan disuruh nyanyi aku
nggak bisa ya karena udah lama itu. Bisa kali dicoba nih. Iya tadinya. Terus kalau misalkan dari segi volunteer, aku pernah ikut volunteer waktu itu di iniin sama program studi pas waktu Cianjur gempa. Iya, Bareng iya. sama himpunan juga waktu itu jadi volunteer di RSUD Sayang. Terus kalau misalkan selain itu kemarin sempat ikut juga volunteer sama Dinkes yang buat itu ngeberantas tentang stunting di Cimahi. Itu sih paling kalau misalkan buat volunteer mah. Itu. Tapi itu ada pelatihannya tersendiri nggak sih Kang? Kayak misalkan kita mau ke kayak gempa Cianjur nih, gempa Cianjurnya mungkin misalkan tanggal 20. Nah, kita ada pelatihan dulu nggak sih atau kayak ya udahlah biasa aja mungkin kayak cuman ngebantu ini doang atau ada dulu ada. Nah kalau pelatihan itu nggak ada, justru aku juga pas pada saat itu tuh kayak masih kayak kebingungan, ini tanda tanya banget ya. Itu posisinya aku belum dapat mata kuliah keperawatan gawat darurat, baru ya belum masuk gitu, belum masuk semester 7 waktu itu posisinya. Cuman karena memang mungkin dari pihak program studi ngelihatnya ke tingkat yang memang lebih tinggi maksudnya karena posisinya waktu itu tingkat 4 kalau nggak salah. Tingkat 4 kalau nggak salah dikirimin lah ke sana, tapi waktu itu cuman karena memang kita tadi belum ada pelatihan itu jadi kita ditaruhinnya ke rumah sakit aja karena memang mungkin kalau misalkan dari segi rumah sakit kita udah dapat gitu ya kayak PKK kayak gitu. Itu sih paling kalau misalkan memang waktu ke Cianjur jadi nggak ada sama sekali. Jadi ya udah kita persiapannya selama kita praktikum, selama kita PKK itu bakal kita pas turun jam sana gitu. Jadi dari pengalaman sebelumnya aja gitu ya Kang Teh. Boleh nggak sih disebutkan apa ya berarti disebutkan ya prestasi-prestasinya mungkin ya Teh. Dari misalkan tadi kan SMA ikut nih. ikut banyak Teh misalnya Mungkin dari dapat BEM kemarin ikut lomba atau apa gitu mungkin atau enggak terus atau di luar Iya, ada di juara luar. apa gitu misalnya Teh. Boleh disebutin di-spill. biar menginspirasi Brewster yang nonton. Oke, kalau misalkan di waktu kuliah SMA mah dulu karena memang ikut paskib ya kayak gitu, ikut lomba paskib. Ada yang menang, ada yang enggak, itu cuman ya favorit aja ada gitu. Tapi kalau pas masuk kuliah enggak banyak sih, paling aku waktu itu ikut lomba debat CON yang sama himpunan. Waktu itu tuh tahun 2011 aku juara 2 nasional. Wah, Debatnya. keren. Itu sih waktu tahun 2011 berarti sekitar tingkat waktu Covid lah itu, Covid itu. Oh, berarti online atau Online debatnya online kan gitu. 2011 Pak 2021 mohon maaf 2021 maaf oke 2021 salah 2021 itu aja sih kalau misalnya ikut lomba, tapi kalau misalnya yang lainnya enggak karena memang ikut organisasi. Oh iya. Kalau dari Teh Saro? Aku kalau misalnya dulu SMA tuh ikut pramuka kan. Pramuka. Jadi waktu itu aku lolos yang seleksi Raica apa sih Kota Bandung itu. Jadi kan kalau misalnya per kecamatan tuh diseleksi ya kayak dari PBB dan sebagainya itu aku masuk. Nah terus juga waktu itu aku jadi juara Mojang Jajaka favoritnya Raica pas SMA. Terus kalau misalnya pas kuliah paling aku pas masih sekolah tinggi, waktu itu aku jadi duta genre Stikes juara 1. Terus akhirnya aku mewakili dari Stikes ke Kota Cimahi. Waktu itu aku tapi cuman dapet juara harapan 1 di Kota Cimahi. Nah, terus mungkin tahun kemarin di 2022 akhirnya aku kayaknya pengen ketagihan gitu ya di dunia duta. Akhirnya aku daftar Duta Bahasa Jawa Barat. Tahunya kayaknya lagi hoki juga. Iya, terima. Tapi aku nggak menang kayaknya. Tapi aku jadi ikon fotogenik Duta Bahasa Jawa Barat menang. Keren banget ya ternyata KM kita ini. Nah, Kang Teh kan tadi udah disebutin ya prestasi-prestasi yang didapat, terus kesibukannya lagi ngapain. Boleh nggak sih disebutin tips dari Akang Teteh buat ngebagi waktunya, buat ada keinginan ikut-ikut organisasi atau perlombaan kayak gitu-gitu ke Brewster yang nonton biar pada terinspirasi nih biar kayak Akang Tetehnya gitu yang hebat. Boleh dari Kang Iki dulu. Ya, yang pertama sih kalau misalnya tips dari aku jangan ada pikiran mau jadi kupu-kupu. Salah banget sih kalau misalnya buat saat ini kita mahasiswa gitu manfaatin banget, harus bener-bener dimanfaatin sih dari segi waktunya karena aku mah punya patokan, aku gak mau jadi orang yang parasit, aku maunya jadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua paling kalau misalkan tips tadi dari segi lingkungan akademik ya, mungkin aku ke arah skripsi aja tadi. Itu sih intinya jangan menunda-nunda sesuatu hal. Kalau misalkan kalian bisa laksanain hari ini, selesaiin juga hari ini.
Tuh. Terus kalau misalkan buat yang tadi seputar organisasinya, apalagi kalau misalnya yang dari kalian semua gitu yang udah punya basic organisasi, mending lanjutin aja sayang gitu toh. Nanti bakal ada benefitnya tersendiri sih gitu. Kalau misalkan dijabarin banyak banget benefitnya. Terus jangan pernah malu untuk ngupgrade diri gitu sih. Iya. Harus percaya diri gitu ya, Tin, Iya, ya. Kalau dari Tasya gimana? Apa ya tipsnya? Tipsnya lebih ke intinya jangan takut buat ya jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk berkembang. Kita pokoknya harus terus mengasah keterampilan apapun yang kita punya, apalagi baru masuk semester 1. Karena itu sayang banget. Aku juga pernah soalnya nyesel kayak kenapa aku nggak ikut ya dulu. Apalagi kalian harus cari info-info beasiswa dari sekarang deh mending. Apalagi dari semester 1, semester 2 karena semester 1, semester 2, 3 atau 4 karena biasanya beberapa beasiswa tuh selesai di semester 4. Jadi lebih baik kalian yang tingkat 1, tingkat 2 udah search mengenai beasiswa kayak gitu. Kalau misalnya tips bagi waktu sih tentu harus bikin week schedule. Week schedule dan tentukan prioritas terbaik apapun kegiatannya. Intinya jangan sampai waktu terbuang dengan sia-sia, harus produktif dan menghasilkan sesuatu kayak gitu. Wah, keren banget. Bermanfaat. Kita udah ada di penghujung nih Teh, Kang. Nah, semoga apa yang Akang Teteh ceritain tadi, tips and trick, tips-tipsnya, terus ada juga pengalaman-pengalaman organisasinya. Semoga itu kayak bermanfaat ya buat kita, tentunya booster-booster yang nonton. Ya, mungkin sebelum kita tutup, boleh deh sampaikan beberapa satu patah atau dua patah kata pesan buat Brewster yang nonton misalnya. Semangat dong, atau menyerah, atau gimana, bebas. Dari Tasya dulu boleh? Oke, dari aku sih Iya. tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Mari kita kembangkan diri yang jauh lebih baik. Terima kasih. Kalau dari Kang Kalau misalnya dari aku sih tadi sih intinya kita jangan rugi kalau misalnya kita bisa ngebantu orang lain, atau lebih intinya mungkin kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu sih. Wah, keren-keren banget. keren banget ya ternyata. Sebenarnya kita ngucapin terima kasih banyak buat Akang Dete yang udah hadir pada episode kali ini. Udah jauh-jauh nih, berarti OTW dari mana nih? Dari rumah. Dari rumah. Udah jauh-jauh banget OTW-nya. Udah nyempetin hadir buat episode kali ini. Semoga berbagi cerita ya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman di rumah. Mungkin kita tutup aja episode kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tonton dan dengarkan podcast Kitol episode 4 di YouTube HMKMJ IKP dan Spotify Kitol Fitness Unjani.